Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah hukum pidana Islam dan sedikit mengenai hukum pidana Islam itu seperti apa. Oke, kita mulai perkuliahan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas unsur-unsur jarimah. Jadi ini seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Di situ ada RPS-nya. Nah, unsur-unsur jarimah yang pertama adalah yang berkaitan dengan pelanggaran. Di mana dalam pelanggaran ini seseorang melakukan tindakan pidana yang kemudian ini bersinggungan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Selanjutnya adalah pelaku yang dalam kategori jarimah, ini adalah pelaku yang mukallaf atau yang sudah dikenai sanksi hukuman. Yang ketiga adalah sanksi pidana atau sanksinya, hukumannya. Ini yang tentunya harus diselenggarakan oleh negara atau oleh pemerintah. Dari pemerintah juga bisa memberikan ataupun menunjuk seseorang, entah itu dalam jabatan tertentu, untuk memberikan sanksi pidana. Ini misalnya hakim gitu ya. Selanjutnya, hukum pidana Islam ini merupakan hasil dari ijtihad. Jadi Rasulullah itu sendiri dan juga para khulafaur rasyidin, para sahabat, dinasti sampai Ottoman gitu ya. Itu semuanya menggunakan ijtihad, bahkan sampai sekarang. Inilah yang menjadikan hukum pidana Islam itu sebenarnya bisa diterapkan untuk pada masa sekarang. Dari mata kuliah kita ini, kita nanti diharapkan bisa mengetahui dan bisa paham bahwasanya hukum pidana Islam kontemporer ini benar-benar bisa diterapkan khususnya di Indonesia ataupun di berbagai macam negara yang itu juga menerapkan hukum pidana Islam. Misalnya seperti di Arab Saudi, itu modelnya hukum pidana Islam, walaupun masih dalam tataran hukum perdatanya. Dalam hal hukum pidananya masih menganut dengan konsep hukum pidana dari Perancis itu sendiri. Selanjutnya, hukum pidana seharusnya memang sesuai dengan nilai syariat, itu pasti. Lalu masalah-masalah sosial itu juga harus selaras dengan hukum pidana. Selanjutnya adalah politik. Nah, politik ini juga harus selaras dengan hukum pidana. Jangan sampai politik ini menjadi panglima, sedangkan hukum tidak menjadi panglima. Ini akan sangat fatal sekali dalam perjalanan hukum yang ini merupakan pilar dari negara. Selanjutnya adalah masalah budaya. Seperti teman-teman pernah pelajari terkait dengan hukum pidana Islam itu juga menyesuaikan dengan budaya yang ada. Hukum pidana Islam juga mengadopsi budaya yang ada. Untuk sampai sekarang, hukum pidana kontemporer pun itu juga harus menyesuaikan dengan budaya yang ada. Makanya di Indonesia, itu sebenarnya hukum pidananya sudah menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada. Selanjutnya adalah penerapan hukum pidana Islam harus disesuaikan dengan realitas sosial atau faktualnya seperti apa yang terjadi di masyarakat. Di lapangannya seperti apa? Apakah masyarakatnya benar-benar membutuhkan hukum yang semacam itu? Misalnya masalah potong tangan, lalu ketika ada seseorang yang melakukan perzinahan, itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari di dalam sejarah hukum pidana Islamnya. Nah, seperti ini sebenarnya sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para khulafaur rasyidin juga, oleh para sahabat juga. Jadi kita melakukan ataupun belajar tentang hukum pidana Islam, begitu juga dengan penerapannya, itu tidak serta-merta kita berawal atau berangkat dari ruang kosong. Sudah pernah dicontohkan, bahkan dalam segi masalah ijtihadnya atau bagaimana ada hukum lama, hukum baru dipadukan dengan budaya kebutuhan masyarakatnya, itu sudah dilakukan dari sejak dulu.
Hukum pidana Islam ini harus dipahami dari segi sejarah dan tujuan hukumnya. Atau di sini misalnya ada masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum material dan hukum formilnya. Hal ini bisa kita lakukan manakala hukum pidana Islam itu kita tafsiri atau kita pelajari itu secara benar. Dalam artian kita menggunakan berbagai macam ilmu untuk bisa mengetahui sebenarnya hukum yang semacam apa. Sebenarnya tujuan hukumnya itu apa. Dari dalil-dalil yang itu merujuk pada hukum pidana Islam. Misalnya masalah ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, lalu masalah kaidah-kaidah fikihnya itu bagaimana yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Secara historis penerapan hukum pidana Islam itu mulai zaman Rasulullah SAW hingga sekarang itu mengalami perubahan-perubahan atau bersifat dinamis. Bersifat dinamis khususnya dalam segi penerapan hukum pidana yang memiliki banyak pembaharuan-pembaharuan dalam hukum pidananya. Kalau kita belajar terkait ini, nanti kita akan belajar pula terkait negara. Jadi negara itu juga punya andil yang sangat besar dalam penerapan hukum pidana Islam. Selanjutnya, penerapan hukum pidana Islam kontemporer dapat dipahami sebagai upaya modernisasi hukum dengan membuat sesuatu hal yang baru. Jadi, seperti halnya kita misalnya membuat undang-undang yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam ranah ijtihad, para fuqaha yang membuat sebuah kodifikasi dari kitab-kitab fikih. Nah, dari kitab-kitab fikih ini kita juga nanti bisa mempelajari sebenarnya bagaimana usul fikihnya, lalu qawaid fikihnya bagaimana, yang ini dijadikan dasar hukum dalam penerapan syariat Islam. Sekali lagi, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari hukum pidana Islam, itu yang pertama adalah untuk melakukan pencegahan. Jadi mencegah sebenarnya untuk mencegah manusia supaya tidak melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal. Ini yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi sekarang. Bagaimana sebenarnya hukuman-hukuman ataupun cara peradilannya, proses peradilannya, lalu sebuah produk hukumnya, asalkan itu bisa mencegah manusia dalam menjalankan ataupun melakukan tindakan kriminal, maka itu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Selanjutnya adalah sebagai penebus dosa atau penebus sebuah kesalahan. Nah, ini juga di dalam KUHP kita juga diatur terkait ini. Di Islam pun lebih diatur lagi terkait dengan penebusan dosa. Makanya ada semacam diat, lalu ada orang harus berpuasa dan lain-lainnya. Ini sebagai penebusan dosa. Nah, sebagaimana dari keseluruhan tujuan hukum ini sebenarnya adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Jadi ketika seseorang misalnya dikisos, itu bukan berarti kita ingin membunuh si pelaku, akan tetapi kita sebenarnya menginginkan sebuah keberlangsungan hidup manusia yang lebih mapan. Dalam artian, seorang yang melihat itu bisa mendapatkan pelajaran bahasanya ketika seseorang melakukan kejahatan, itu berdampak pada kehilangan nyawa, pada sebuah siksaan-siksaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukuman-hukuman yang nantinya ini akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di surah Al-Baqarah ayat 178. Ini terkait dengan bagaimana kita melakukan tindakan, kita melakukan penerapan hukum pidana Islam. Selanjutnya ketentuan hukum pidana Islam kontemporer itu seperti apa? Yang pertama, harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kalau teman-teman sudah pernah belajar terkait kaidah usuliyah, kaidah fikih ataupun yang berhubungan dengan hadis, ini kita akan lebih paham sebenarnya yang dimaksudkan hukum yang ada di Al-Quran itu seperti apa. Kita mengeluarkan hukum yang ada di Al-Quran dan hadis itu bagaimana? Supaya mendekati kebenaran atau sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan keinginan Islam itu sendiri. Jangan sampai itu lalu bertentangan dengan negara, lalu kita dianggap membawa suatu hal yang itu tidak pas, tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya adalah yang memiliki wewenang dari hukum ini adalah pemimpin kita.
atau para hakim. Intinya yang diberikan kewenangan untuk melakukan hukuman-hukuman. Selanjutnya ada sanksi-sanksi ini ditetapkan oleh negara nanti dalam bentuk undang-undang gitu ya. Kalau di kita nanti ada semacam kaidah-kaidah fikihnya. Ini baik yang berupa qisas, hudud, ta'zir maupun denda atau kafarah. Hukum pidana Islam kontemporer ini tidak lekang oleh waktu. Al-Islamu hakun likulli zaman wa makan. Jadi Islam dapat berlaku selama-lamanya, dimanapun. Gitu. Ini akan menyesuaikan dengan kondisi dan menyesuaikan dengan tempat. Ini yang dimaksud Islam itu rahmatan lil alamin, semacam ini. Jadi tidak serta bahasanya Islam itu pada saat hukum pidana Islam itu diterapkan di zaman Rasulullah, tidak. Ini terbukti berdasarkan para sahabat Nabi, para tabi'in dan sampai generasi dinasti, sampai ke Indonesia, ulama-ulama Indonesia, yang dimana dasar-dasar hukum di Indonesia itu pun juga banyak diperakasai oleh para ulama-ulama, oleh para ahli fikih. Nah, inilah yang dimaksud terkait dengan masalah-masalah hukum pidana Islam, di mana yang tidak musnah, termakan oleh zaman, dan senantiasa dinamis dan menuntut perubahan. Harus ada perubahan, terutama terkait dengan persoalan hukumnya. Karena konstruksi dasar yang dijadikan pedoman ini adalah konsep hukmu yaduru bil al-ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan seiring dengan ada dan ketiadaan ilahnya. Ilah dari hukum itu ya maksudnya. Nah, serta konsep ini juga tahayyurul ahkam bitahayyuril azminati wal amkinati. Jadi perubahannya hukum terkait dengan perubahan situasi, zaman, kondisi ataupun tempatnya. Ini kalau kita belajar fikih akan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini. Selanjutnya ada hukum pidana Islam atau jinayah atau jarimah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelakuan hukum pidana Islam itu bagaimana sih? Yang pastinya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah SAW, itu berlangsung sekitar 22 tahun. Beberapa bulan gitu ya. Dari pembelakuan hukum pidana ini berdasarkan dari surah An-Nisa gitu ya. Dari surah An-Nisa ayat 105. Nah, di surah An-Nisa itu dijelaskan bahasanya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khainina khasiman. Dalam artian dalam surah An-Nisa ayat 105 ini menerangkan tentang sumber hukum sebagai pegangan dari keputusan-keputusan yakni dihasilkan. Dalam periode, jadi dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah, di mana Nabi itu sendiri membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelarangan-pelarangan. Seperti pelarangan makan daging hewan yang disembelih atas nama berhala, lalu orang yang judi, melakukan undian, melakukan perbuatan zina, dan banyak sekali macam-macam yang berhubungan dengan pelarangan-pelarangan ini. Selanjutnya periode Madinah, dalam kurun waktu 10 tahun, Rasulullah SAW membuat undang-undang untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Karena di Madinah memang lebih beragam, makanya ada istilah kafir zimmi, di mana ada orang asing, ada orang selain Islam menetap di situ dan dilindungi oleh negara, seperti hanya di Indonesia. Maka ketentuan-ketentuan hukum harus diatur sedemikian rupa supaya lebih tercipta ketatanan, ketertiban, dan juga keadilan di dalamnya. Jadi tidak hanya menyangkut umat Islam saja. Nah, hubungan-hubungan ini di masa damai maupun di masa perang itu akan tetap berlanjut dengan melihat atau disesuaikan dengan syarat Islam tentunya. Nah, di Madinah itu sudah ada hukum yang dua berjalan, yaitu masalah perdata dan masalah pidananya. Lalu sebenarnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum pidana itu apa aja sih? Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Ya, terkait dengan qisas karena kesalahan. Al-khuru bil khuri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan.
Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Wa man i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Lalu selanjutnya juga ada surah An-Nisa ayat 92, 93. Lalu ada surah Al-Maidah juga ayat 33. Nah, selanjutnya klasifikasi hukum pidana Islam. Yang pertama adalah pidana hudud. Ya, jadi pidana atau tindak kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti tadi yang dalam ayat Al-Qur'an ini. Semisal perzinahan, perampokan, pencurian, itu dari ketentuan hukumnya, cara acaranya bagaimana hukum acaranya. Lalu cara hukumannya itu sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pidana kisos, yaitu tindak pidana kejahatan yang terkait dengan integritas tubuh seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pidana ta'zir, yaitu pidana yang hukumannya atau sanksinya tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tetapi ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum. Nah, ini contohnya adalah seperti masalah penghinaan, dan lain-lain. Intinya di luar dari ketentuan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu bisa ta'zir. Misalnya hukuman mati itu ketika pemerintah bisa memutuskan hukuman mati itu atas dasar ta'zir, karena suatu kejahatan tertentu yang memang itu belum diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu hukum pidana Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika pada masa Khulafaur Rasyidin itu para sahabat mau tidak mau harus menyesuaikan hukum Islam itu dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Setelah Rasulullah SAW telah tiada. Nah, kebijakan hukumnya tentunya karena Islam sudah tersebar luas, kebijakan hukumnya harus disesuaikan juga. Penerapan masalah-masalah hukum pidana Islam itu ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu terbagi menjadi 4, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu dipenuhi dengan nuansa pembaharuan hukum atau ijtihadiyah. Nah, pedomannya tentu pada masalah kemaslahatan manusia, masalah keadilan gitu ya. Kasus-kasus hukum pidana Islam. Nah, pada saat terjadi peristiwa di mana suatu keluarga pasangan suami istri, ini ada suatu contoh kasus ya pada saat itu sedang menyambut seorang laki-laki. Nah, ternyata terjadi sebuah perzinahan antara, jadi ini ya, berzina sudah jelas itu berzina. Laki-laki yang datang tadi dengan putrinya keluarganya tersebut. Nah, kemudian kasus ini dilaporkanlah sampai ke Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pada masa itu. Keputusannya adalah apa? Keputusannya kedua orang tersebut dipidana cambuk dan pidana penghasilan selama 1 tahun. Nah, inilah sebuah kebijakan hukum dengan melihat situasi yang ada. Ini pada masa Abu Bakar. Misalnya ada sebuah peristiwa lagi di mana 2 orang lelaki secara bersamaan berbuat ini homoseks ya. Itu di wilayahnya Khalid bin Walid. Nah, gubernur itu lalu melayangkan surat ke Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dari Abu Bakar As-Siddiq, karena kasus itu terkait ini ya, homoseksual perzinahan, khalifah akhirnya bermusyawarah dengan ahli. Disimpulkanlah hukum bahasanya harus dieksekusi mati keduanya. Padahal hukumannya apa harusnya? Karena itu berbuat zina, atau tidak berbuat zina, atau berbuat ta'zir. Nah, itulah ketentuannya hukuman mati dalam masalah-masalah ta'zirnya itu. Maka bisa dihukumi hukuman mati. Itulah di hukum pidana kontemporer, kita harus melihat dari berbagai macam contoh peristiwa-peristiwa ini. Supaya kita lebih mengetahui sebenarnya hukum pidana Islam untuk kontemporer itu harus arahnya mau kemana, harus dibawa kemana. Selanjutnya adalah ini pada masa Khalifah Abu Bakar juga ya, di mana ada seseorang yang diamputasi tangan karena dia melakukan pencurian, tapi hanya memotong pergelangan tangannya saja. Selanjutnya ada seseorang yang ditetapkan dengan hukuman mati juga. Ini konsepnya ada ta'zir juga, karena menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang itu ya ini ya, ada seorang misalnya yang mencela pemimpin-pemimpin bukan atas dasar kebenaran yang ada gitu.
Nah, itu ketentuannya masuk ke takzir walaupun hukumannya berbeda ya kalau sekarang. Lalu di zaman Khalifah Umar juga banyak sekali juga. Jadi pernah ada kasus Khalifah menganulir eksekusi pidana had atas seorang perempuan yang berzina. Tuh. Jadi melakukan pembatalan maksudnya, melakukan pembatalan hukuman terhadap seorang yang melakukan zina dengan lelaki yang kepada lelaki itu meminta uang lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya Umar bin Khattab pernah juga menghukum seorang laki-laki zimmi. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan kafir zimmi ini yang memaksa seorang perempuan muslimah untuk berzina. Itu diperkosa dengan hukuman mati yang eksekusinya di kawasan Bait al-Maqdis. Lalu Khalifah Umar bin Khattab pernah juga mendatangi seorang laki-laki yang membawa pedang berlumuran darah. Jadi lalai membawa pedang berlumuran darah dan meminta perlindungan kepada Umar. Dan kemudian dari kejauhan terlihat rombongan orang yang mengejarnya. Setelah tiba di hadapan Khalifah Umar bin Khattab, mereka melaporkan bahwasanya si lelaki tadi yang bersembunyi di belakang Umar itu telah membunuh anggota masyarakatnya. Lalu si lelaki yang berada di belakang berkata kepada Khalifah, "Wahai baginda Khalifah, saya memang membunuh si korban, membunuh orang yang tadi dikatakan itu." Ketika dia membunuh, alasannya adalah karena melihat lelaki yang dia bunuh tadi itu menyetubuhi istrinya tadi, karena berbuat zina berarti ya. Kemudian mereka membenarkan keterangan pengakuan dari lelaki tersebut. Itu yang datang rombongan, oh iya itu benar Kak gitu Kak. Kronologinya seperti itu. Akhirnya Khalifah meraih pedangnya dari tangan lelaki tersebut, kemudian dibebaskan gitu ya. Dibebaskan. Nah di hadapan mereka rombongan tersebut takut mungkin karena ketenaran dari Khalifah Umar itu, takut mungkin mereka dibunuh. Nah kemudian Khalifah berpesan pada si lelaki yang di belakangnya tadi, bukan kepada lelaki ya di belakang, jika itu terjadi lagi, ada orang yang mau membunuh dia, maka disuruh menemui Khalifah Umar bin Khattab. Nah pada suatu saat terjadi peristiwa juga di mana seseorang yang membunuh sengaja orang lain gitu ya. Seperti tadi yang diterangkan ada dalilnya, dan sang pelaku akhirnya tertangkap lalu menjalani proses pemeriksaan hukum acara gitu. Proses pemeriksaan, lalu pada kenyataannya ahli waris si korbannya itu memaafkan gitu, sehingga ia terbebas dari pidana qisas. Nah meskipun dia terbebas, Umar tidak serta-merta membebaskan, karena konsepnya apa? Supaya tercapai tujuan hukumnya. Lalu Khalifah memutuskan bahwa sang pelaku telah bersalah, tetap bersalah, dan dikenai hukuman pidana yaitu hukuman cambuk 100 kali, beserta pidana penjara 1 tahun. Nah ini yang bisa diterapkan di Indonesia itu semacam ini. Jadi ketika seorang misalnya bersalah, lalu dia tetap dijatuhi hukuman. Nah dalam praktek ini dapat ditemukan bahwasanya pidana qisas ini fungsinya adalah yang pertama terkait dengan sanksi pidana, ya itu bisa juga gugur ya karena misalnya ada pemaafan tadi. Lalu juga menyangkut perlindungan kepentingan hidup masyarakat. Jadi tidak hanya satu pihak saja terkait dengan pemaafan, akan tetapi terkait dengan perlindungan orang banyak. Sehingga negara tetap punya hak untuk melakukan pemidanaan. Dalam ranah ini adalah dalam ranah takzirnya. Selanjutnya kisahnya adalah Khalifah Utsman bin Affan pernah mengambil kebijakan hukum, yakni menjatuhkan pidana mati terhadap orang yang melakukan praktek sihir, gitu ya, yang tidak mau taubat, gitu ya. Di Indonesia belum bisa dipraktekkan masalah sihir ini. Itu karena memang buktinya sudah jelas masalah sihir itu. Maksudnya masalah pembuktiannya itu yang agak kesusahan. Lalu terjadi sebuah peristiwa di mana seorang perempuan itu melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki, padahal dia masih berstatus istri dari lelaki lain. Jadi istrinya itu statusnya istri orang lain, gitu ya. Menikahlah mereka, akan tapi lelaki ini yang menikahi perempuan ini, tidak tahu
tidak tahu ataupun tidak dikasih tahu. Nah, pada akhirnya terbongkarlah sebuah rahasia besar dari perempuan yang dicintai dan dinikahi ini, bahwasanya sudah punya suami. Keputusan hukumnya adalah si perempuan tetap dihukum dengan hukuman rajam lantaran ia tahu dan dia sadar itu melakukan itu. Sedangkan lelaki tersebut hanya dikenakan hukuman cambuk karena dia tidak tahu. Inilah istilah dari hukum-hukum yang ada. Misalnya peristiwa di mana datang 4 orang. Jadi ada 4 orang, saat ada kejadian 4 orang datang melaporkan sebuah tindakan perzinahan. Jadi perzinahan seorang laki-laki dengan seseorang perempuan. Ini kepada Khalifah Ali ya, pada masa Ali. Lalu dalam prosesnya diklarifikasi, dicari pembuktiannya, bahasanya itu yang tadi 4 orang tadi menyatakan bahasanya saya melihat dengan jelas dengan mata saya sendiri itu proses berhubungannya itu bagaimana. Itu 3 orang berkata seperti itu. Lalu 1 orang menyatakan hanya melihat si laki-laki dan si perempuannya itu hanya tidur dalam satu selimut, dan nggak ada hubungan hubungan seksual di dalam itu. Nah, atas dasar fakta tersebut, lalu Khalifah memutuskan bahwasanya ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman cambuk 80 kali karena melakukan khosaf atau tuduhan palsu gitu ya, tuduhan palsu terkait dengan zina. Berarti hukum pidana Islam itu sangat rinci sekali terkait dengan pembuktian. Hukum acaranya itu sangat detail sehingga seorang yang benar-benar dihukum itu yang benar-benar terbukti bersalah. Gitu. Misalnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah juga melakukan sebuah kebijakan hukum, yaitu masalah unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa atau pembunuhan. Jadi dikasih pembunuhan ini, si pelaku ternyata gila dan masih anak-anak, sehingga unsur kesengajaan ini dihilangkan atas alasan kealpaan dan diganti dengan diat atau ganti rugi. Itu yang bayar tentunya dari keluarganya ya, bukan dari orang gila ataupun dari anaknya tersebut. Sebenarnya hukum pidana dan hukum pidana Islam kontemporer. Kita akan sedikit mengulas terkait 2 hukum ini supaya nanti teman-teman lebih memahami terkait hukum pidana kontemporer. Sejarah hukum pidana Islam bisa kita lihat di kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16. Demak itu juga sudah menjalankan hukum pidana Islam. Ini kalau teman-teman baca ini ada bukunya ya terkait dengan hukum pidana Islam pada masa Demak. Nah, dalam catatan sejarah ditemukan banyak orang yang tangannya buntung karena dihukum potong tangan. Ini masih dihukum potong tangan ya. Nah, hanya pada masa kolonialisme, hukum pidana Islam nyaris tidak diterapkan, tidak pernah diterapkan. Ini nanti akan banyak sekali ketika kita membicarakan masalah ini ya, karena ada sesinya sendiri ketika kita membicarakan masalah ini. Sejatinya, nah ini intinya sebenarnya hukum pidana dengan fikih jinayah, keterkaitannya itu ada kesesuaian dan juga kita tidak perlu mempertentangkan, gitu. Karena dalam segi nilai-nilainya, cara-caranya sebenarnya hampir sama, gitu. Tujuan hukum juga sama, masalah keadilan. Nah, persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana dan hukum pidana Islam itu bagaimana sih? Yang pertama hukum pidana jinayah, hukum pidana Islam atau fikih jinayah gitu ya, memiliki asas yang sama dengan asas di hukum pidana, yaitu asas legalitas. Dalam artian semuanya itu boleh, orang boleh melakukan apapun, kecuali ada sesuatu aturan yang melarangnya, gitu. Sama di fikih itu banyak belajar terkait itu. Semua hukumnya boleh, kecuali ada yang larangnya. Selanjutnya adalah konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah dan konsep pemaafan dalam KUHP. Ya, ini terkait dengan isi efektivitas. Jadi masalah prinsip efektivitas ini dalam konsep pertanggungjawaban pidana itu sangat penting sekali. Dalam artian ketika ada sebuah hukuman itu harus berdasarkan efektivitas. Jangan sampai misalnya ketika kita melakukan hukuman sedangkan itu tidak efektif untuk dijalankan, maka hukuman itu harus kita peringan atau kita hilangkan.
Nah, misalnya adalah lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia ini tidak efektif sebagai lembaga rehabilitasi. Maka lapas justru harus menjadi locus delicti. Dalam artian, apakah hukum pidana ini berlaku pada perbuatan pidana tersebut? Gitu. Apakah lapas ini bisa tidak diberlakukan? Jadi ketika terjadi sebuah tindakan pidana, maka kita harus mencari solusi yang paling tepat untuk penyelesaiannya dan untuk hukumannya. Dalam fikih jinayah sebenarnya banyak alternatif dalam hukuman. Seperti halnya masalah ukubat ya, masalah ukubat ada semacam pengasingan. Itu lebih efektif jadi terkait dengan masalah-masalah rehabilitasi. Karena memang tujuan dari ketika seorang harus dihukum, dipenjara supaya dia sembuh dari melakukan tindakan kejahatan, supaya ketika dia terbebas dia tidak melakukan kejahatan lagi atau kapok bahasanya itu. Selanjutnya adalah asas judicial pardon. Nah, di asas ini atau ini judicial pardon itu adalah ketika hakim gitu ya. Ketika seorang hakim itu bisa memberikan maaf terhadap terdakwa misalnya. Meskipun itu dinyatakan salah terdakwanya dan tidak dijatuhi hukuman. Itu bisa. Nah, asas ini memungkinkan seseorang itu mendapatkan ampunan dari hakim. Ini juga diimbangi dengan asas culpa in causa. Dalam artian dalam situasi tertentu, situasi darurat, seseorang itu ya tetap bisa mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Jadi misalnya gini, misalnya ada seseorang katakanlah seseorang ini dia menghina orang lain. Kemudian orang lain itu tidak terima, lalu memukul ya, ataupun melakukan sebuah tindakan gitu ya, tindakan yang itu kategorinya kejahatan ke bapaknya yang tadi. Nah, kemudian bapak ini tadi juga melakukan perlawanan lagi. Nah, yang bapak tadi yang menghina ini itu tetap bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana karena dia melakukan itu bukan atas dasar pembelaan. Nah, ini jadi bukan pembelaan dalam arti pasal 49 ayat 1 itu ya di KUHP, bukan. Akan tapi karena dia sudah melakukan penghinaan itu tadi, nah terjadilah seperti itu, maka dia tetap bisa dihukum. Ini yang memiliki kewenangan adalah hakim untuk tetap mengajar atau memberikan hukuman terhadap terdakwa, ataupun walaupun ada alasan penghapusan pidana di dalamnya. Nah, dalam fikih ini juga disebutkan misalnya masalah diat. Diat ini beda ya dengan konsep denda ataupun denda dalam hukum pidana. Ya, sekian perkuliahan kita pada siang kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp apapun lewat komen. Ya. Terima kasih.